Shalom semua, nama saya Evan Raymond Kow dari kelas Luka. Saya akan membawakan puisi berjudul Ayah dan Ibu. Selamat menyaksikan. Puisi untuk Ayah dan Ibu. Puisi untuk Ibu. Ibu, Engkaulah segalanya bagiku. Tanpamu, aku hanya kayu yang sebatang kara. Ibu, Engkau adalah sahabatku. Setiap langkah kakiku, Engkau ada di sisiku. Aku berterima kasih kepadamu. Ibu, dengan apa aku membalas semua cintamu? Aku hanya memberikan sebuah puisi sederhana yang bisa menghibur hatimu. Oh, Ibu. Ayah, gagahnya pegunungan tak sehebat kerja kerasmu. Luasnya lautan tak sebesar pengorbananmu. Kerasnya batu karang tak sekuat pundakmu. Banyaknya bintang di angkasa tak sebanding tetesan peluhmu. Terima kasih, Ayah. Hormatku padamu. Halo adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya, meskipun di rumah saja. Hari ini Lause mau ngajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita akan berdoa yang dipimpin oleh Lause Fani. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Pada saat ini kami semua boleh diberikan tubuh yang sehat itu karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kiranya Tuhan tolong kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memimpin kebaktian kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Anak-anak, akhir-akhir ini mungkin kita sering di rumah. Mungkin ada yang mulai bosen di rumah terus. Atau sedih gak bisa ketemu teman-temannya. Atau juga ada yang takut ketemu sama virus corona. Adik-adik, Lause juga takut, juga sedih. Tapi ternyata kita di tengah ketakutan ini bisa tetap tenang, damai sejahtera, sukacita. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan memberikan pengharapan kepada kita. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus juru selamatku. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
pam pam pam. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus juru selamatku. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, kalau saat ini kita sudah percaya, artinya kita nggak boleh lagi mengulangi dosa. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Harusnya taat pada perintah Allah saja. Taat sama firman Tuhan. Mana yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar untuk taat dan gak kalah sama si iblis. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik, kalau kita mau hidup taat, kita juga harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang enggak. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar,
akan bimbing kita dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang menjaga semua anak-anak, diberikan kesehatannya buat mereka ya Tuhan. Sebentar kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Timothy. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, anak-anak sekolah minggu GKI Sion yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalian sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Lause Timothy senang sekali pagi ini bisa cerita firman Tuhan untuk kalian. Anak-anak pernah nggak harus tahan lapar karena nggak ada makanan? Pernah nggak terpaksa nggak makan berhari-hari karena papa mama nggak ada uang buat beli makanan? Perut sampai bunyi kerucuk kerucuk kerucuk. Wah, semoga nggak pernah ya. Dulu Lause Timothy pernah loh. Waktu itu Lause Timothy tinggal sendirian kuliah di luar kota. Lause sampai hampir nggak bisa makan karena nggak punya uang. Wah, gawat sekali. Perut sudah bunyi kerucuk kerucuk kerucuk. Tapi di dompet nggak ada uang. Untungnya setelah Lause Timothy cari-cari di pojok-pojok kamar, cari-cari di laci meja, di kolong-kolong tempat tidur, ada beberapa uang logam yang terkumpul. Cukup deh buat beli makanan. Jadi bisa makan deh. Nah, anak-anak, tapi pagi ini kita mau dengar cerita tentang bangsa Israel yang dulu kala pernah dihukum Tuhan. Dan ada banyak orang yang kelaparan, gak punya makanan, perutnya bunyi kerucuk kerucuk kerucuk. Karena selama bertahun-tahun tidak ada hujan yang turun. Anak-anak dengarkan baik-baik ya. Cerita pagi ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, anak-anak, suatu kali ada raja Israel yang jahat. Dia gak mau taat sama Tuhan. Namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini menyembah kepada dewa Baal. Karena itu Tuhan marah sekali dan menghukum bangsa Israel. Tuhan kirim pesan hukuman itu lewat seorang nabi yang bernama Elia. Nah, pada suatu hari Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah orang Israel dan yang saya layani, saya memberitahukan kepada Tuan Raja, nanti selama tahun-tahun ke depan tidak akan ada hujan sedikit pun." Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Elia, pergilah ke timur, ke seberang sungai Yordan, dan bersembunyilah di sana dekat sungai Kerit. Kamu bisa minum dari sungai kecil itu, dan burung gagak akan kusuruh membawa makanan untuk kamu." Anak-anak, Elia taat kepada perintah Tuhan itu, dan dia pergi ke sungai kecil bernama Kerit, lalu tinggal di situ. Setiap kali Nabi Elia haus, dia minum dari sungai kecil itu dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak setiap pagi dan setiap sore. Karena tidak ada hujan sama sekali, lama-kelamaan sungai kecil itu pun kering. Aduh, gawat sekali. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Nabi Elia, "Sekarang Elia, kamu harus pergi ke kota yang namanya Sarfat dan tinggal di sana. Nanti di sana akan ada seorang janda dan dia akan memberi kamu makan." Kemudian Nabi Elia pergi ke kota yang bernama Sarfat. Waktu dia sampai di pintu kota itu, anak-anak, Nabi Elia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Anak-anak, seorang janda adalah perempuan yang dulunya pernah menikah tapi sudah tidak punya suami lagi. Mungkin karena bercerai atau karena suaminya meninggal. Nah, waktu melihat janda itu, Elia berkata, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya minum." Nah, waktu janda itu sedang berjalan untuk mengambil air itu, Elia berseru lagi, "Ibu, ibu, bawakan juga sedikit roti ya." Janda itu menjawab, "Pak, saya enggak punya roti, sungguh. Saya cuma punya segenggam tepung terigu di dalam mangkok dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya lagi mengumpulkan kayu bakar untuk masak bahan yang sedikit itu, supaya saya dan anak saya di rumah bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir, Pak. Sesudah itu kami akan menunggu mati saja karena kelaparan." Jawab ibu itu. "Jangan khawatir, Ibu," kata Nabi Elia kepada janda itu. "Silakan ibu membuat roti untuk anak dan ibu. Tapi sebelum itu buatlah dulu satu roti kecil dari tepung dan minyak itu untuk saya makan," kata Nabi Elia. "Karena Tuhan mengatakan bahwa mangkok di rumah ibu akan selalu berisi tepung dan botol itu akan selalu berisi minyak sampai nanti Tuhan kirimkan hujan lagi." Ibu itu melongo. Kemudian dia mengangguk-angguk. Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Setelah itu anak-anak, selama beberapa waktu Elia menumpang tinggal di rumah janda dan anak laki-lakinya itu. Maka mereka bertiga, Nabi Elia, janda, dan anaknya, punya persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Dan ajaib sekali, seperti yang sudah dikatakan Tuhan melalui Nabi Elia, mangkok itu selalu ada tepungnya dan botol itu pun selalu ada minyaknya, padahal setiap hari diambil untuk dijadikan makanan. Anak-anak, tidak lama kemudian anak laki-laki dari janda itu sakit, makin lama makin parah sakitnya, sampai akhirnya anak itu meninggal. Dengan sedih sekali janda itu berkata kepada Nabi Elia, "Kenapa Bapak melakukan ini kepada saya dan anak saya?" katanya. "Apakah Bapak datang ke sini dan Tuhan jadi ingat dosa-dosa saya sampai anak saya itu mati? Anak satu-satunya itu harus mati." Nabi Elia menjawab, "Bawa anak itu ke sini." Lalu anak-anak Nabi Elia menggendong anak laki-laki itu dan membawanya ke ruang atas, ke kamar yang ditumpangi Nabi Elia itu. Dia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa dengan suara yang keras, "Ya Tuhan, mengapa Engkau mendatangkan celaka ini ke atas janda ini? Dia sudah memberi ketumpangan kepadaku dan sekarang Engkau membunuh anaknya." Setelah itu Nabi Elia peluk anak itu sambil berdoa, "Ya Tuhan, aku mohon, hidupkanlah anak ini." Wah, anak-anak, Tuhan mengabulkan doa Elia itu. Anak itu mulai bernapas dan hidup lagi. Kemudian Nabi Elia turun dari kamarnya sambil membawa anak itu kepada ibunya dan berkata, "Bu, ini anak ibu, dia sudah hidup lagi." Lalu janda itu menjawab, "Sekarang saya tahu Bapak adalah hamba Allah dan perkataan Bapak memang benar dari Tuhan." Anak-anak, dari cerita ini kita
kita belajar bahwa Tuhan berkuasa memelihara kita. Karena itu mari belajar untuk taat sama Tuhan meskipun keadaan gawat. Mari belajar untuk mau memberi, mau belajar berbagi dengan orang lain. Meskipun makanan kita sedikit atau uang kita sedikit, sambil percaya Tuhan berkuasa untuk mencukupkan kebutuhan kita. Anak-anak, pada pagi ini ayat hafalan kita adalah dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Anak-anak, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk cerita Alkitab yang kami dengarkan pagi ini. Biarlah kami belajar, Tuhan, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang gawat, kami terus belajar taat kepada Tuhan, dan kami terus belajar untuk bisa bermurah hati kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Kita melihat bagaimana Elia yang taat dan seorang janda yang taat. Mereka percaya Tuhan akan memelihara mereka dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Adik-adik, kita juga orang yang dipelihara oleh Tuhan loh, dan kita juga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yuk, kita sama-sama berkomitmen untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian TAAT taat. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami taat terhadap arahan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan bandel, nakal. Tolong supaya kami boleh setia mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam kuasa-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk adik-adik yang saat ini ingin memberikan persembahan, bisa melalui kotak persembahan yang sudah ada, atau bisa juga dikirim ke rekening Gereja GKI Sion. Bisa minta tolong mama atau papanya. Adik-adik, ketika kalian di rumah, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Jaga kesehatan dan baik-baik di rumah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah adik-adik. Dadah.